Selamat datang di channel Dan Arya mengenal Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dan tasawuf akhlaki ajarannya. Di kalangan ulama sufi, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dikenal dengan julukan Sultan Aulia, Raja para Wali. Ajarannya berfokus pada perbaikan akhlak yang dikenal dengan istilah tasawuf akhlaki. Setelah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani meninggal, murid-muridnya melanggengkan ajaran sang guru dalam tarekat Qadiriyah. Sejak usia mudanya, Abdul Qodir Al-Jailani sudah menuntut ilmu pada banyak ulama kesohor di Baghdad. Berbagai disiplin ilmu dia pelajari. Misalnya, di bidang fikih, Abdul Qodir Al-Jailani berguru kepada Abu Al-Wafa Ali bin Aqil Al-Hambali dan Abu Al-Hiyab Mahfuz bin Ahmad Al-Halwazani Al-Hambali. Di bidang sastra, ia menimba ilmu dari Abu Gain Al-Bakilani, Ibnu Hunais, Abu Hanaim Ar-Razi, Abu Bakar Al-Tamara, dan Abu Muhammad As-Siraj. Sementara di bidang tafsir, ia belajar pada Abdul Ar-Rahman bin Ahmad bin Yusuf, Abu Al-Barakat Hibatullah Al-Mubarak dan lain sebagainya. Adapun dalam hal tasawuf, Hamad bin Muslim Ad-Dibas menjadi guru Abdul Qodir Al-Jailani. Oleh karena kecemerlangan dan ketajaman pemikirannya terkait hukum Islam, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani pun diakui sebagai salah satu ulama penting dalam mazhab Hambali. Di luar keilmuan fikih, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani amat kesohor di bidang tasawuf atau sufisme. Kredibilitas tarekat Qadiriyah diakui oleh banyak ulama Islam. Bahkan, Ibnu Taimiyah yang dikenal lantang menyerukan pemurnian Islam mengakui keabsahan tarekat Qadiriyah. Tarikah beliau, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, adalah tarekat yang dibenarkan oleh syara hukum Islam atau syariat Islam, ujar Ibnu Taimiyah. Di bidang tasawuf, ajaran Syekh Abdul Qodir Al-Jailani berorientasi pada perbaikan akhlak dalam mencari hakikat kebenaran, agar manusia mencapai makam, kedudukan, makrifat di sisi Allah. Tujuan perbaikan akhlak ini adalah salah satu misi penting yang diemban ajaran Islam secara universal, sebagaimana sabda Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Ajaran Syekh Abdul Qodir Al-Jailani memandang Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dua-duanya harus seimbang dijalankan seorang muslim. Misalnya, konsep taharah yang artinya bersuci. Berikut ini penjelasannya. Pertama, penyucian diri secara lahiriah dilakukan dengan wudhu atau mandi. Kedua, penyucian diri secara batin dilakukan dengan menanamkan kesadaran bahwa ada kotoran dalam diri manusia. Kotoran itu adalah dosa yang harus dibersihkan dengan cara tobat, zikir, dan meminta ampun kepada Allah. Menurut Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, penyucian diri secara batin harus menempuh jalan spiritual, serta dibimbing oleh guru atau mursyid yang memiliki keilmuan yang mumpuni. Pembersihan diri dilakukan melalui tobat, talqin, zikir, tasfiyah, dan suluk. Konsep lahir dalam ajaran tasawuf Syekh Abdul Qodir Al-Jailani adalah aspek formal di ajaran fikih. Sedangkan konsep batin merupakan substansi tasawuf. Sementara konsep batinnya adalah hakikat. Konsep batin harus selaras dengan fikih syariat Islam. Namun, syariat tanpa hakikat, aspek batin, dianggap kosong, tak bermakna. Sementara,
Hakikat tanpa syariat adalah batal serta tak berdasar. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengamalan fikih saja tidak cukup dalam beragama. Sebab, fikih hanya bagian paling mendasar dan tidak menyentuh konsep filosofis ajaran Islam yang mendalam. Untuk bisa menghayati Islam, seseorang harus paham tasawuf agar bisa memaknai setiap amalan fikih yang dikerjakannya. Maka itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga tidak mementingkan ibadah fardu atau wajib saja, melainkan juga amalan sunnah.